Halo sahabat kompas.com, balik lagi bersama saya. Kali ini kita akan bahas skutiknya Honda yang udah launching tahun lalu, yaitu Honda Genio. Nah, pemirsa kompas.com, Honda Genio itu launching sekitar pertengahan tahun lalu. Motor ini 110 cc dan Honda tampaknya bener-bener pengen masuk ke segmen yang entry level dengan meluncurin produk ini. Padahal sebelumnya kita tahu udah ada Beat, udah ada Scoopy dan Vario 110 yang akhirnya udah discontinue juga. Jadi motor ini tuh masuk ke segmen entry levelnya Honda. Honda Genio itu versi produksi dari konsep G. Itu motor yang pernah ada di IMOS 2018. Terus Honda bikin pembaruan, pengembangan sampai akhirnya muncul motor ini. Nah, motor ini tuh punya beberapa fitur-fitur menarik dan yang baru di kelasnya. Apa aja sih? Tonton terus ya. Nah, pemirsa kompas.com, kalau kita lihat eksteriornya itu mirip-mirip sama Scoopy ya, terutama yang Scoopy lama yang masih 14. Karena peleknya ini juga masih pelek 14. Jadi masih agak-agak mirip-mirip Scoopy lah skemanya. Bedanya kalau Genio ini dia walaupun neo retro tapi dia agak sporty juga. Bisa dilihat dari tampilan depannya ini ya. Ini sebenarnya masih agak-agak mirip Scoopy tapi ada detail-detailnya yang buat dia lebih sporty gitu. Nah, menariknya ini adalah walaupun dia entry level, lampu depannya tuh udah LED, walaupun sen lampu belakang yang lain masih bohlam. Beralih ke tengah, ke deck juga masih sama kayak skutik-skutik biasa. Di sini ada glove box 2. Terus joknya menyempit di ujungnya buat biar paha lebih enak dudukannya. Bodi belakangnya juga mirip-mirip kayak Scoopy walaupun nggak sama persis. Detail lampu belakangnya, spakbornya juga masih mirip-mirip. Kalau soal harga, sebenarnya dia ada di atasnya Beat, tapi di bawahnya Scoopy. Nah, untuk fitur-fiturnya sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya sama Beat. Tapi karena dia udah launching duluan sebelum Beat baru yang kemarin launching, fitur-fiturnya sebenarnya termaksud baru. Contohnya yang paling baru adalah rangka. Dia pakai rangka baru namanya ESAF. Nah, rangkanya itu lebih kompak, lebih simple, dan bisa ngereduksi bobot sampai 8%. Akibatnya angka baru itu ngebuat proporsi motornya juga berubah. Salah satu yang berubah adalah tangki sama bagasi lebih luas. Tangkinya itu 4,2 liter, bagasinya 14 liter. Buat motor skutik kecil kayak gini, yang tangkinya masih di bawah jok, bagasi 14 liter tuh termaksud besar menurut saya. Selain lampu LED, Honda emang tahu pasarnya ya, itu pasarnya anak muda. Jadi Honda tuh ngasih ada soket charger di sini. Jadi orang bisa ngecas ponselnya atau handphonenya di sini. Cuma permasalahannya adalah karena dia adanya di bawah jok. Jadi ketika kita ngecas ponsel, kita harus, kalau kita mau ngecek handphone kita harus turun dulu buka jok gitu. Beda sama Beat baru kan udah ada di glove boxnya. Jadi kalau kita mau ngecek, ya kita bisa langsung aja ngecek, nggak perlu buka jok. Kalau untuk fitur-fitur lainnya sebenarnya nggak terlalu wah. Konsumsi bahan bakarnya lumayan irit ya. Kalau klaimnya Honda itu 59,1 km per liter. Kemarin kita udah ngetes, ESC nyala dan kondisi jalannya juga beragam, kita dapat sekitar 54 km per liter. Jadi itu lumayan banget ya. Dan bensinnya masih pakai Pertalite karena kompresinya tuh 10:1 kalau nggak salah. Ngomongin kompresi mesin ini juga baru. Mesinnya 110 cc tapi generasi barunya ESP. Perbedaannya adalah mesinnya lebih kompak dan stroke-nya lebih panjang. Jadi motor ini enak buat ngayal tenaga di bawah. Terus kalau untuk speedometer sebenarnya kompas.com bilang ini terlalu simple ya. Ini bentuknya bulat tapi layarnya tuh cuma kecil ada di bawah. Ini sebenarnya kayak ngingetin kalkulator. Walaupun penunjuk instrumennya tuh cukup lengkap. Di sini ada kilometer, ada odometer, ada fuel consumption. Terus ini indikator kalau kita pakai idling stop sama eco. Jadi kalau kita berkendara yang benar menurut motor ini akan nyala econya. Econya biar
motor dapat perbandingan konsumsi bahan bakar yang paling baik. Untuk posisi berkendara sebenarnya cukup nyaman. Tinggi joknya itu 740 mm. Jadi buat yang posturnya di bawah 170, 165 tuh enak banget, dan sebenarnya nggak sulit ya buat orang-orang yang baru belajar motor, karena sebenarnya mirip sama Beat gitu. Dari posisi tangnya juga mirip, posisi duduknya juga. Cuma joknya ini ada sedikit undakan di sini. Nah, ini bakal berpengaruh kalau kita mau rada ke belakang duduknya. Pantat kayak berasa duduk di batasannya, jadi kurang nyaman lah. Sedangkan kalau kita duduk terlalu di depan gini, buat kalau kita berkendara nggak terlalu lama bakal enak, tapi kalau kita berkendara lama jauh gitu, itu bokong bakal cepat pegel. Deck ini sebenarnya mirip kayak deck-deck yang lain, cuma di Genio ini deck kayak gini nih, kelemahannya itu cepet baret. Kalau kita sering naruh barang atau kita pakai sepatu boot, mungkin bakal cepet-cepet baret di bagian-bagian sininya. Nah, sahabat Kompas.com, waktu dia launching, segala perubahannya adalah yang baru, kayak ada soket chargernya, ada rangka baru, ada mesin baru gitu. Kemarin kita tahu kan Honda juga udah ngeluncurin generasi baru Beat 2020. Jadi ketika Beat baru hadir, motor ini jadi terlihat nanggung gitu. Dari posisi harga sebenarnya nggak jauh beda. Beat baru yang paling mahal itu sekarang 17.250.000. Kalau yang ini yang versi CBS ISS itu nyaris 18 juta, dan yang CBS doang 17.500.000-an. Padahal untuk fitur dan teknologi sebenarnya sama. Jadi mesin Genio sekarang dipakai Beat, rangka Genio juga dipakai Beat, dan CBS ISS-nya juga sama. Jadi dengan perbedaan yang nggak jauh-jauh banget ini, sekarang balik lagi ke penonton Kompas.com, lebih suka desain yang mana? Apakah mau yang lebih sporty kayak New Beat atau yang agak-agak retro seperti Genio? Karena untuk harga dan untuk teknologi sebenarnya nggak jauh berbeda. Nah, segitu dulu review dari kita, sahabat Kompas.com. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk komen mengenai motor ini. Apa menurut kalian kayak gimana? Dan sampai ketemu di video selanjutnya ya.